Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Bisnis kelas Manajemen Agribisnis A Praktikum 2 dengan beranggotakan Saya Dian Wahyuni dengan NIM terakhir 346. Saya Ikhlasul Amal dengan NIM terakhir 114. Saya Iragiana Agustina dengan NIM terakhir 362. Saya Kamila Nasiro dengan NIM terakhir 129. Kami di sini akan membahas mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Baik, pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum perusahaan, yang kedua yaitu laporan kinerja, yang ketiga permasalahan perusahaan, dan yang keempat yaitu mengenai rencana pengembangan usaha. Baik, yang pertama yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Di sini terdapat identitas perusahaan, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo Sidomuncul yang semula berupa industri rumahan. Ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sidomuncul mulai berdiri. Baik, di sini terdapat identitas lain mengenai Sidomuncul. Yang pertama, jenisnya yaitu berupa badan usaha milik swasta, industri jamu, merek Sidomuncul, didirikan pada tahun 1940, pendiri Nyonya Rahmat Sulistyo, kantor pusat dapat di Yogyakarta, Semarang, Indonesia, produk jamu, minuman kesehatan, suplemen, dan permen. Karyawan terdapat 4.720 pada tahun 2018, kemudian pendapatan sebesar 2.763 triliun pada tahun 2018. Berikut merupakan latar belakang pendirian usaha. Berawal dari keinginan pasangan suami istri Sim Tiam Hei yang lahir pada tanggal 28 Januari 1897 dan wafat pada tanggal 12 April 1976 bersama istrinya Ibu Rahmat Sulistyo yang terlahir pada tanggal 13 Agustus 1897 dengan nama Go Jingyo dan wafat pada tanggal 14 Februari 1983, memulai usaha pertamanya dengan membuka usaha Milk Tray, yaitu usaha pemerahan susu yang besar di Ambarawa. Pada tahun 1928, terjadi Perang Malaysia yang melanda dunia. Akibat perang ini, usaha Milk Tray yang mereka rintis terpaksa gulung tikar dan mengharuskan mereka pindah ke Solo pada 1930. Tanpa menyerah, pasangan ini kemudian memulai usaha toko roti dengan nama Roti Muncul 5 tahun kemudian. Berbekal kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Pada tahun 1941, mereka memformulasikan jamu tolak angin yang saat itu menggunakan nama jamu 7 angin. Ketika Perang Kolonial Belanda yang kedua pada tahun 1949, mereka mengungsi ke Semarang dan mendirikan usaha jamu dengan nama Sidomuncul, yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten Trenggulu nomor 104. Itulah jamu atau usaha jamu rumahan dimulai dengan dibantu oleh 3 orang karyawan. Baik, kemudian terdapat visi dan misi PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yang pertama terdapat visi yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada misi. Yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Kemudian yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi, pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Kemudian yang kelima adalah melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan yang terakhir menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Kemudian terdapat struktur organisasi perusahaan yang dimulai teratas yaitu rapat umum pemegang saham, kemudian ada dewan komisaris, kemudian selanjutnya komite nasional dan remunerasi, ada direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, audit internal, fungsi korporasi, dan juga unit usaha strategis. Baik, untuk pembahasan kedua akan dibahas atau dibacakan oleh Saudara Ikhlasul Amal. Baik, di sini pada pembahasan kedua adalah laporan kinerja. Laporan kinerja perusahaan selama 3 bulan terakhir, yakni memasuki kuartal 2 tahun 2020, beberapa wilayah Indonesia menerapkan PSBB, terutama di kota-kota besar yang merupakan roda ekonomi nasional. Dan akibat dari PSBB tersebut, banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi khususnya untuk kelas berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, daya beli konsumen menjadi turun. Yang pertama, sepanjang kuartal 2 tahun 2020, perusahaan telah meluncurkan produk atau varian baru termasuk 7 varian herbal soft gel suplemen yang diluncurkan pada EQ 2020. Semua produk baru Sido dapat dibeli melalui toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan sidomuncul@appstore.com. Yang kedua, pada semester 1 tahun 2020, penjualan bersih perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 4% yang masih dikontribusi dari penjualan lokal. Permintaan domestik meningkat signifikan pada produk minuman sehat Sido seperti vitamin C 1000, minuman bubuk, dan minuman jahe seperti susu jahe, kopi jahe, jahe wangi, dan lain-lain. Sementara itu, penjualan herbal dan suplemen menurun, dampak dari kinerja penjualan tolak angin yang melemah di Filipina. Kontribusi penjualan ekspor hingga 1H20 relatif stabil dari hasil EQ sekitar 2%. Yang ketiga itu ada inisiatif dan strategi untuk semester kedua 2020 tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah diimplementasikan pada semester 1 2020. Efisiensi pada OPEX akan terus dijaga dengan rasio A dan B sebesar 10% atas penjualan. Dengan demikian, untuk kinerja tahun 2020 ini, perusahaan menargetkan pertumbuhan setidaknya 10% pada laba bersih. Next. Evaluasi bisnis secara keseluruhan pada PT Sido muncul. Evaluasi bisnis secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan bisnis PT Sido muncul. Pertumbuhan dari Sido muncul semakin pesat. Dengan adanya anak perusahaan akan lebih memudahkan Sido muncul dalam menguasai pasar. Yang kedua, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk tercapainya semua tujuan perusahaan Sido muncul adalah dengan selalu aktif mengkampanyekan produknya dengan melakukan roadshow ke sejumlah daerah serta mempunyai program rutin bantuan sosial. Yang ketiga itu ada bentuk komunikasi yang dilakukan untuk mengekspor kegiatan sosial dengan menanyakan secara rutin pada media cetak maupun elektronik. Yang terakhir, Sido muncul akan terus memperbaiki produk-produk yang sudah ada karena bahan yang digunakan adalah bahan alam. Jadi, tentu akan terus memperbaiki agar kualitas yang diberikan konsumen selalu terjaga dengan baik. Next. Baik, selanjutnya untuk pembahasan akan dibacakan oleh Saudari Dian Wahyuni. Di sini yang ketiga ada permasalahan perusahaan. Dalam perusahaan ini tentu saja ada hambatan yang dihadapi selama menjalankan bisnis. Yang pertama adalah hambatan internasional. Salah satu hambatan yang dihadapi PT Sido muncul dalam melakukan aktivitas internasionalisasi adalah tidak adanya regulasi untuk kategorisasi produk jamu di banyak negara. Regulasi mengenai produk jamu baru ada di Indonesia, India, dan Hong Kong. Oleh karena itu, perusahaan mengenalkan produk PT Sido muncul bukan sebagai produk jamu atau obat herbal, melainkan sebagai food supplement.
tidak adanya regulasi mengenai produk jamu di negara pembeli sehingga sulit bagi perusahaan untuk memasukkan produk ke negara tersebut. Lalu yang kedua ada hambatan dalam negeri. Hambatan yang dialami oleh industri jamu tradisional bagi pemasaran di dalam negeri adalah adanya dampak dari jamu ilegal yang merusak citra jamu tradisional secara umum. Ternyata banyak jamu tradisional yang dicampurkan dengan obat-obatan dengan dosis tinggi tanpa takaran tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh laba lebih besar. Ketika konsumen mengetahui hal ini, maka mereka enggan untuk membeli kembali jamu tradisional, sebab dianggap jamu tradisional sudah bukan jamu tradisional lagi, melainkan jamu dengan campuran obat secara tradisional alias tidak melalui takaran yang pas. Lalu ada solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Direktur PT Sido Muncul Tbk, yaitu Bapak Irwan Hidayat, mengingatkan pelaku industri jamu untuk segera mungkin memenuhi aturan cara pembuatan obat tradisional yang baik, atau CPOTB. Karena gaya hidup, tingkat ekonomi, dan selera masyarakat terus berkembang. Kondisi ini membuat industri jamu dan obat herbal juga harus berbenah. Ke depan, Kemenperin mengarahkan program pengembangan industri jamu dalam rangka mengimbangi kompetisi dan impor, mendorong kemandirian di tingkatan kemampuan sumber daya manusia, serta mengembangkan dan mengamankan pasar dalam. Demi kelancaran seluruh aktivitas perusahaan, maka PT Sido Muncul harus segera membenahi kelemahan internalnya dengan menerapkan sistem teknologi informasi secara integral dan menyeluruh di semua unit dan divisinya. Selain itu, program training dan pelatihan sebaiknya dilakukan secara lebih intensif dan dijadikan sebagai sarana untuk menghasilkan para inovator bagi pengembangan produk. Baik, untuk pembahasan yang keempat akan dibacakan oleh Saudari Kamila Nasiro. Yang keempat, itu ada rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha, yang pertama itu ada brand awareness. Nah, PT Sido Muncul berencana akan menggandeng influencer, blogger, dan YouTuber guna memperkuat brand awareness produk di kalangan konsumen milenial. Rencananya, upaya peningkatan brand awareness ini akan memanfaatkan sarana promosi berupa sosial media seperti Instagram, Twitter, dan YouTube yang dinilai dekat dengan konsumen muda. Pasalnya, konsumen berusia muda memang memiliki porsi yang besar dalam mengkomposisi demografi Indonesia. Yang kedua itu inovasi produk. PT Sido Muncul berencana menghasilkan 2 hingga 3 produk baru maupun varian baru guna menstimulasi pasar. Yang ketiga, memperluas jangkauan penjualan. Sido Muncul berencana memperluas jangkauan penjualan baik untuk pasar domestik maupun internasional. Untuk pasar domestik, PT Sido Muncul akan mulai memfokuskan penjualan di Indonesia Timur. Nah, PT Sido Muncul berencana membidik Arab Saudi, negara-negara di Asia Tenggara, serta Afrika untuk dijadikan sebagai tujuan ekspor baru. Adapun produk-produk yang diekspor meliputi tolak angin cair untuk pasar Filipina, serta kuku bimas energi untuk pasar Malaysia dan Nigeria. Baik, sekian pemaparan materi mengenai PT Sido Muncul dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi para penyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.